Halo, selamat datang di DAC Channel. Kali ini saya mau sedikit mereview ya TV ukuran 43 in dari TCL dengan seri P735. Nah, TV ini bisa diajak curhat teman-teman. Nanti saya mau praktekkan ya untuk curhatnya seperti apa. Dan untuk TV ini seperti TV era sekarang, dimana untuk framelessnya dia tipis, jadi terkesan lebih elegan dan lebih mewah. Dan yang sering saya sebutkan, untuk ketika kita nonton film, terasa layarnya akan terlihat full, jadi jauh lebih nikmat. Untuk TV P735 dari TCL ini, dia sudah Google TV, dan untuk versi Androidnya sendiri dia adalah Android 11, dan dia juga sudah support Bluetooth, jadi mempermudahkan ketika kita mau mengkoneksikan ke perangkat speaker lain ya. Yang kita ketahui hampir kebanyakan perangkat speaker sekarang sih dia sudah dilengkapi dengan Bluetooth. Kemudian ini tampilan awal ya dari menu TV TCL P735, di mana untuk tampilan awal ini dia tampilan yang sudah di login ke akun Google. Jadi siapa tahu teman-teman punya TV dari merek apapun itu, ketika dia versinya masih sudah Google, wajib harus di login terlebih dahulu. Untuk jenis layarnya sendiri atau panelnya sendiri, dia pakai FA panel ya, atau yang biasa disebut dari konsumen itu soft panel. Nah, agak sedikit berbeda ya dari IPS panel ataupun hard panel. Kecenderungan soft panel untuk kontras gambarnya dia jauh lebih terang ya, jauh lebih cerah ya. Kalau hard panel ataupun IPS panel dia lebih soft ya, ataupun lebih agak gelap. Nah, itu perbedaan sedikit ya. Sebenarnya untuk kualitas gambar tergantung dari selera dari customer ya. Dan di sini dia juga sudah ada beberapa aplikasi yang bisa kita nikmati ketika kita sudah login ya. Terus kita masih bisa menambah beberapa aplikasi yang lain ya. Di sini tidak ada yang namanya lagi Play Store. Nanti kita langsung ke pencarian ya. Siapa tahu teman-teman butuh aplikasi yang mungkin mau di-download lagi, kita langsung tinggal ke telusuri aplikasi dan game. Yang jelas untuk proses bufferingnya dia jauh lebih cepat ya, nggak terlalu lama karena dia nggak harus login ke Play Store. Nah, ini kita sudah buka YouTube. Untuk FA panel memang ketika kita sentuh seperti ini ada semacam bercak seperti ini ya. Nah, ini yang versi FA panel. Kalau yang hard panel ataupun IPS panel kan dia enggak ada seperti ini teman-teman, cenderung lebih kuat ya kan. Sebenarnya untuk FA panel sama IPS panel kekuatannya sama ya, nggak ada yang tahan nggak ada yang tahan banting ataupun tahan benturan atau apa, itu sama aja. Kalau tetap kena benda tajam ya sama, tetap pasti akan rusak juga, ataupun kena benturan yang sangat keras ya sama, tetap akan pecah juga kan. Sama aja mau ditaruh seperti ini pun yang FA panel dia kuat ya, nggak bermasalah. Dan untuk garansi servis spare partnya sendiri dia ini 1 tahun, dan untuk garansi panelnya dia 3 tahun. Jadi cukup lama ya untuk garansi sendiri. Dan untuk ketentuan syarat garansinya itu jelas ada. Nanti teman-teman itu bisa baca di kartu garansi untuk ketentuan garansinya. Dan yang jelas kartu garansi di kita ini adalah kartu garansi yang resmi, di mana kartu garansinya terisi data base konsumen plus ada stempel pembelian dan disertai nota pembelian. Karena ada beberapa service center yang tidak mau menerima perbaikan TV ataupun bisa dikatakan di luar garansi jika tidak ada kelengkapan seperti kartu garansi mungkin kosong ataupun tidak tersedia nota pembelian. Dan kita bisa langsung ke pojok kanan atas ya. Di sini sudah ada nama akun Google-nya, sudah terisi terlebih dahulu. Kita mau lihat ke setelan. Di sini sudah ada berapa setelan ya
tampilkan suara, saluran itu untuk menautkan ke internet ya, bisa tethering maupun internet wifi di rumah. Remote dan aksesoris ini ada untuk mentautkan Bluetooth ke perangkat speaker. Nah, untuk memorinya sendiri, dia internalnya itu memorinya 16 GB. Ini masih tersedia ruang totalnya 11 GB teman-teman, karena memang 4 GB yang lain sudah diisi oleh aplikasi bawaan. Nah, ketentang sini sudah ada yang namanya versi Android 11. Di sini ada versi Android 11, jadi sudah bisa dipastikan ya untuk versinya Android 11. Terkadang ada beberapa mungkin outlet yang bilangnya Android 11, tapi kenyataannya itu masih versi Android 9 atau Android berapa. Jadi teman-teman agar lebih teliti bisa dicek terlebih dahulu. Nah, ini input bawaan dari TV TCL P735 ya, jadi dia juga sudah digital TV dengan seri generasi yang terbaru ya, yaitu DVB T2. Untuk HDMI-nya sendiri dia ada 3 input, kemudian ada RCA AV, saluran streaming, terus ada pemutar media atau yang namanya Google USB. Ini ada Google TV Home, misalkan kita mau kembali ke beranda. Ini untuk bagian belakangnya teman-teman, seperti biasa yang selalu saya sebutkan, di sini ada 4 lubang. Fungsinya untuk memasang TV ini menggunakan bracket atau pengen dipasang di tembok ya, dia ada lubang bracket. Kemudian kita juga akan lihat lebih dekat terkait input yang dibawakan oleh TV TCL P735 ukuran 43 in ini. Nah, di sini sudah ada beberapa keterangan ya. Untuk tegangan listrik 100 volt sampai dengan 240 volt di 50/60 Hz ya. Kemudian untuk daya listriknya ini 90 watt. Kemudian ada DTS HD ya. Untuk buatan Indonesia PT Arisa Mandiri Pratama. Terus ada keterangan TCL Corporation ya, di sini ada tipenya juga 43 P735. Kemudian kita mau beralih ke input TCL TV ini. Ini di sini ada AC in ya. Ini fungsinya untuk kabel power, dan kabel powernya ini bisa dilepas. Siapa tahu tiba-tiba mungkin kabel powernya rusak ataupun patah, nanti bisa dibeli secara terpisah. Kemudian kita beralih ke sebelah sini ya. Nah, di sini inputnya yang saya suka juga dia dari samping ya, jadi mudah terjangkau ketika maupun pakai meja TV ataupun pakai bracket, dia lebih mudah dijangkau teman-teman. Di sini ada USB, ada kabel LAN, ini input 3 HDMI ya. Ini untuk antena TV yang DVB T2 maupun analog. Kemudian di sini ada yang namanya optical. Nah, ada AV in ya. Ini AV ini yang 31 teman-teman. Nanti dari TV ini atau ada bawaannya sendiri ya. Ada bawaan yang kabel 31, ada AV in ataupun RCA. Di sini ada earphone. Nah, ya. Ini inputannya juga cukup lengkap. Nah, inputannya sudah ada keterangannya semua dan sudah juga cukup lengkap, jadi sangat worth it ya. Siapa tahu mau menjadi monitor CCTV ataupun mau buat main game via PS dan lain sebagainya, dia sangat sudah bisa mendukung. Untuk layarnya sendiri dia sudah UHD 4K,
Jadi yang jelas kualitas gambarnya tidak perlu diragukan lagi ya untuk resolusinya, dan dia juga sudah HDR. Kemudian untuk kualitas suaranya dia sudah Dolby Vision Atmos. Ini untuk kualitas videonya, ini baru yang di 480 pixel. Nah, bisa kita naikkan ke 4K. Dan nah, selain itu kita juga mau mengetes kualitas suara dari TV ini. Nah, jadi seperti itu kurang lebih ya untuk kualitas suaranya. Ketika ingin mungkin lebih jelas lagi, teman-teman bisa mengunjungi outlet terdekat dan bisa mencobanya secara langsung. Nanti ketika kita ingin melihat aplikasi yang sudah kita download, teman-teman bisa lihat semua paling kanan sendiri. Nah, ini aplikasi yang sudah kita install ya kan. Nah, saya ini sedang install aplikasi game yang namanya Rally Fury. Nanti kita juga mau coba untuk bermain game, untuk sensitivitas seperti apa. Dan yang jelas untuk TV ini sudah bisa menggunakan gamepad yang sudah support Bluetooth, jadi sangat mempermudah untuk koneksi ke gamepadnya. Dan ini untuk remote bawaannya teman-teman, dia ini juga sudah Bluetooth ya, jadi mau dihadap kanan, bawah, kanan, kiri itu walaupun tidak diarahkan ke TV, dia masih bisa berfungsi dengan baik. Dan gamenya sudah terinstall, kita mau coba untuk bermain game ya. Nah, jadi untuk game-game ringan ini masih sangat mudah ya untuk dijalankan, dan untuk suaranya juga bagus. Ini akan lebih nyaman dan lebih asiknya lagi sih ketika kita punya gamepad, nanti bisa kita sambungkan. Malum teman-teman, supirnya amatiran ya. Nah, jadi yang dimaksud TV ini bisa diajak curhat, yaitu dia bisa menerima perintah suara tanpa menggunakan remote ataupun dengan remote. Jadi walaupun tanpa remote, kita sudah langsung terhubung dengan Google Voice yang ada di televisi TCL P735 ini teman-teman. Google, kamu mau nggak jadi pacar aku? Saya tersanjung, tapi sepertinya kita cocoknya jadi sahabat. Layaknya koneksi wifi yang tak pernah putus. Google, kamu jahat. Saya selalu berusaha melakukan hal yang benar. Oke Google, doa naik kendaraan. Menurut Ayo Vaksin Linkeskadi, doa naik kendaraan darat atau mobil ada ketika akan menaiki kendaraan yang berada di darat seperti mobil, motor, kereta dan lain sebagainya, maka dianjurkan untuk berdoa. Alhamdulillahilazim, subhanallazzi sahharalana hadza wa ma kunna lahu mukrimina wa inna ila rabbina lamunqalibuna. Untuk informasi lebih lanjut, lihat link di aplikasi asisten Google atau Google Home Anda. Oke Google, bahasa Jepang cantik. Menurut Cakap, usukushi termasuk kata sifat bahasa Jepang golongan ikeyushi yang artinya cantik, anggun, dan indah. Oke Google, bahasa Jepang ganteng. Menurut Kepo Jepang, ada beberapa istilah tampan dalam bahasa Jepang, yaitu hansamu, ikemen, kakoi, nankian, otokomae, atau meinan, didan. Nah itu ya, tadi salah satu contoh ketika kita menggunakan perintah suara menggunakan remote-nya. Nah, kalau untuk perintah suara menggunakan remote-nya itu tinggal ditekan teman-teman. Nah, dia akan muncul, terus perintahkan suara yang sesuai teman-teman inginkan. Nah, ini kan ada jarak sekitar setengah meter. Dia sudah cukup sensitif. Jadi tidak harus terlalu dekat. Oke Google,
Aku lagi galau nih, kembaliin aku dong. Aku nggak mungkin jadi anggota DPR. Gimana mau mikirin rakyat kalau di pikiranku cuma ada kamu? Jadi itu salah satu contoh teman-teman ya, kita sudah bisa melihat tadi ketika kita menggunakan perintah suara dari remote ataupun dari TV-nya langsung, jadi cukup responsif ya untuk perintah suaranya sendiri. Nah, nggak cuma bisa diajak curhat ataupun mencari informasi yang lain, Google ini juga bisa untuk belajar ya, seperti mungkin teman-teman punya anak di rumah ingin belajar doa ataupun belajar bahasa Jepang, bahasa Inggris dan lain sebagainya, tinggal teman-teman menggunakan aplikasi ini dengan perintah suara ya. Jadi nggak perlu repot-repot untuk mengetik. Terkadang kalau mengetik bisa, cuma kan perlu waktu yang cukup lebih lama. Nah, ini lebih praktis. Mau belajar tentang apa ataupun mau mencari informasi apa, kita tinggal menggunakan perintah suara yang ada di remote maupun yang langsung ke TV. Dan untuk harga TV ini di sekitaran harga 4 jutaan ya. Teman-teman sudah bisa dapat TV dengan ukuran 43 in dengan seri Google TV dengan versi Android yang 11, kemudian spesifikasinya juga sudah lengkap ya, sudah bisa Bluetooth, terus voice perintah suara dari remote juga bisa, ataupun langsung ke perintah suara via TV juga bisa. Dan menurut saya di harga 4 jutaan dengan ukuran 43 in dan dengan resolusi yang 4K, ini salah satu sangat worth it menurut saya di harga 4 jutaan. Jadi sekian review produk TV TCL P735 kali ini. Nanti terkait link pembelian ya, nanti saya tulis di deskripsi, nanti tinggal teman-teman bisa cek langsung. Dan saya minta bantu untuk like, subscribe, dan komen di bawah ya, agar video ini lebih berkembang. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.